Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Ramadhan Dinata dan video kali ini kita kembali mengerjakan video hands-on, yang dimana di video kali ini kita akan menyelesaikan suatu web lab ya, yaitu kita akan membuat PVC peering connection seperti itu. Dan saya sedang menjalankan untuk environment lab-nya ya. Sebelumnya mungkin kita mendingan overview dulu ya. Dari lab kali ini kita bakal ngapain sih seperti itu. Di sini terlihat bahwasanya kita akan membuat suatu PVC bearing connection, juga melakukan konfigurasi root tables-nya ya, yang dimana kita akan menggunakan PVC bearing connection seperti itu. Lalu kita juga akan mengizinkan PVC flow logs-nya ya untuk terprovide ya pada data dari perubahan yang bergerak di network seperti itu. Dan juga kita akan men-testing peering connection-nya dan juga menganalisis PVC flow logs-nya seperti itu. Dan setelah kita menyelesaikan lab ya, mungkin dari arsitektur yang kita bangun gambarannya mungkin seperti ini ya. Jadi terdapat application server juga dan juga ada MySQL instance ya, yang dimana ini dihubungkan dengan peering connection seperti itu. Juga seperti lab sebelumnya terdapat internet gateway ya, internet gateway untuk kita untuk public subnet ya. Jadi application server kita ini bisa diakses dari user seperti itulah kita katakan. Mungkin kita akan menunggu prosesnya ya, dari pembuatan lab ini. Oke. Oke, selanjutnya karena sudah ya, kita bisa lanjut membuka ya. Oke, kita langsung masuk ke tugas pertama, yaitu kita akan membuat suatu PVC peering connection ya. Jadi di tugas ini kita akan diminta untuk membuat PVC peering connection antara dua PVC seperti itu ya. Jadi dari application server kita ingin menghubungkan dengan MySQL instance seperti itu ya. Ya, oke. Di sini kita diminta untuk mencari PVC. Setelah itu kita pilih peering connection. Oh, peering connection ini ya, atau yang Oke, setelah itu kita akan membuat peering connection yang dimana namanya itu adalah lab here. Lalu VPC-nya itu yang pertama ya sebagai VPC yang role-nya itu adalah requester ya. Kita pilih yang lab dan juga untuk yang acceptor-nya itu yang set VPC. Nah, seperti ini ya. Dan selanjutnya kita klik peering connection aja. Oke, kita sudah berhasil membuatnya. Ya, on the screen from the action drop list, just accept it. Oke, setelah itu kita lanjut untuk mengkonfigurasi root tables-nya. Nah, jadi di bagian lab VPC ini memang untuk public root table-nya itu ya terdapat beberapa ya. Yang pertama yaitu adalah untuk targetnya lokal ya. Target lokalnya itu mungkin target lokalnya itu adalah dari lab VPC ini 10.000/16. Dan untuk VCX ID ya. Jadi ini rute untuk ke lokalnya si share PPC ya. Jadi memang kelihatan nih targetnya lokal
Tapi kalau yang di share PVC ini, yang PCX ID-nya itu adalah lokal milik lab PVC ya, seperti itu. Dan kenapa di sini terdapat ID ini di lab PVC ini memang karena tadi kita ngeliat topologinya adalah aplikasi server, dia memang perlu table untuk internet ya. Jadi internet gateway seperti itu. Lalu kita diminta untuk yang bagian tables ini. Di bagian ini kita select lab public routable. Lab public ini ya. Kamu akan mengkonfigurasi public routable yang dihasilkan dengan lab PVC. Jika destination IP address jatuh pada range set PVC, di public routable will send traffic. Oke. Jadi kita lanjut aja di root tab ini ya, terdapat dua destination ya, yaitu default gateway dan juga lokal milik lab PVC ya, seperti itu. Terdapat milik shared PVC. Nah, kita akan tambahin kita edit ya, tambahin untuk destination ini kita use, lalu targetnya itu choice peering connection terus lab peer. Nah, ya. Setelah itu kita save change, simpan perubahannya. Jadi di lab public routable sudah memiliki seperti yang di skenario, yaitu terdapat default gateway, lalu lokal milik lab PVC, juga destination untuk ke shared PVC seperti itu. Kita balik lagi ke routables ya. Lanjut untuk ke yang shared PVC routable. Checklist ya, kita root. Nah, di sini kita tambahin untuk yang destination ke lab PVC. Lab PVC yaitu 10.0.0/16 ya. Udah. 16. Lalu kita pilih piring. Dan di sini lab peer. Oke. Setelah itu kita save. Oke, jadi di sini sudah terdapat dua destination ya. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke tugas ketiga, yaitu enabling PVC flow logs to provide insight on the data moving across the network. Nah, jadi sekarang kita akan mengintip gimana ya? Meneruskan lah menghubungkan antara dari satu ke satu ya. Kita pilih your PVC, lalu kita select yang set PVC. Oke. Setelah itu kita pilih yang flow logs. Nah, di flow logs ini karena masih kosong ya, kita bisa create flow logs. Nah, di bagian ini kita kasih namanya yaitu adalah share PVC log ya. Lalu maksimum aggregation intervalnya, jadi delay atau intervalnya itu 1 maksimum. Lalu untuk destinasinya yaitu send to CloudWatch log. Oke. Lanjut untuk destination log groupnya kita akan masukin ini. Jadi setelah itu untuk IEM role ya kita pilih yang sudah dibuat ya, yaitu PVC flow logs role. Ini Oke, sudah ya. Setelah itu kita bisa create flow logs. Jadi yang kita isi adalah service role-nya, yaitu yang sudah dibuat secara default dari lab kali ini ya, yaitu PVC flow logs role. Lalu destination-nya kita akan kirim ke CloudWatch log dan juga namanya adalah share PVC log. Create.
from bottom pen stop di bagian kita lihat lagi uh, nah di sini sudah terdapat ya flow logs yang udah kita barusan kita buat. Set and notice below destination name, terus below destination di bawah ini. Yes, hyperlink. Oh, di sini untuk kita melihat CloudWatch atau dari logs ya yang udah kita buat tadi. Kita perlu refresh ya. Kita buka lagi. Oke. Oh, sama ya. To display CloudWatch log group that was created. Nah, sudah terbuat ya. Kita memang perlu refresh. Kita lanjut untuk ke tugas yang keempat, yaitu kita akan mentesting atau kita uji VPC peering connection. Nah, jadi di bagian ini OS detail kita akan mengcopy isi to public IP ya. Ini kita copy, lalu kita buka di new tab. Oke, kita pilih bagian settings. Nah, endpoint itu bisa kita ambil dari sini, sudah disediakan ya, jadi inventory, data db, dan lain-lain. Kita bisa ambil dalam spasi com. Lalu untuk database, username, password ya kita ikutin instruksi aja ya. Kita buat yang password ya. Oke, database nya sudah kita isi, username, password, dan lain-lainnya. Kita pilih save. Nah, di sini maka sudah terdapat data ya, sudah terdapat data. Oke, jadi di sini step kali ini kita akan mengkonfirmasi bahwasanya VPC peering connection ini apa namanya, didirikan ya, karena share VPC ini tidak memiliki internet gateway. Yang memiliki internet gateway itu adalah live VPC seperti itu. Nah, makanya jalan utama untuk mengakses database yaitu adalah dengan kita membuat VPC peering connection seperti itu. Oke, tugas yang terakhir ya, yaitu kita akan menganalisis the VPC flow logs. Jadi kita akan di sini ya, kita select log stream ini, log stream ini, boom, oke, log stream. Butuh di browserku baru lindung di share VPC flow loop, oke, yang ini. Lalu kita select log stream ini ya, oke, di sini ya. Setelah itu what do you wanna do? Oke,
Jadi di sini tuh sudah terlihat ya. Bahwa di sini terdapat log dari eh, data peristiwa ataupun hal-hal yang berjalan dari traffic yang dimiliki dari set PVC. Ya, seperti itu. Network interface-nya. Nah, kita pastikan network interface-nya berapa. Hmm, ada di port memang ada selanjutnya from IP 10. Oke, jadi ini terlihat ya from IP 10283 ya, terus to IP 10.000 ya, tapi 10.085 contoh karena ini contoh. Actionnya itu oke, accept ya, terima, dan seterusnya oke, seperti itu. Oke, jadi secara kesimpulan kita sudah berhasil atau sukses untuk membuat suatu VPC peering connection. Lalu kita juga sudah mengkonfigurasi routables menggunakan VPC peering connection. Lalu kita mengizinkan VPC flow logs-nya itu untuk terprovide ya, insight dari data yang bergerak dari berdasarkan atau across dari jaringan seperti itu ya, atau yang sudah kita hubungkan tadi. Nah, juga kita sudah mentes peering connection juga menganalisis ya, seperti itu. Oke, dan mungkin sekian ya, sekalian saya submit nih, submit dari hal yang sudah kita lakuin. Uh, kita juga menjawab beberapa pertanyaan dari web lab ini ya. Yang pertama, uh, what did you learn about the PVC peering connection process? Terus pertanyaan yang kedua, how were you able to confirm that the PVC peering worked? Nah, jadi bagaimana kita mengkonfirmasi bahwa PVC peering ini sudah bekerja? Oke, yang paling pertama dulu deh, what did you learn about the PVC peering connection process? Jadi dari setelah menyelesaikan lab ya di lab kali ini, hal yang saya pelajari bahwasanya PVC piring ya, piring PVC itu adalah suatu koneksi jaringan private dari satu ke satu antara dua PVC yang mungkin uh, adanya pertukaran data secara langsung gitu ya, tanpa melalui internet. Jadi proses pembuatannya itu melibatkan uh, peering connection request dari VPC yang role-nya itu adalah requester, tadi sudah saya contohkan, juga VPC lain yang statusnya adalah acceptor. Nah, kemudian koneksi itu tuh terus harus diterima ya sebelum sebelum statusnya itu aktif yang kita contohin tadi ya. Nah, maka setelah itu routable di kedua VPC antara acceptor ataupun requester itu harus dikonfigurasi agar apa? Agar traffic yang ditunjukkan ke alamat IP VPC lain itu dapat diarahkan melalui peering connection yang sudah kita buat, seperti itu. Nah, jadi dari langkah-langkah yang sudah kita lakuin, kedua VPC ini dapat saling berkomunikasi secara aman dan efisien ya dalam jaringan AWS tanpa menggunakan internet gateway ataupun gateway public seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, how were you able to confirm that the VPC peering worked? Jadi kita bagaimana mengkonfirmasinya ya. Jadi untuk memastikan bahwa VPC peering connection ini sudah berjalan atau sudah berfungsi, kita lakuin pengujian komunikasi antara aplikasi di lab VPC dan juga database yaitu di search VPC ya kalau di skenario lab kali ini. Jadi setelah mengatur koneksi ke database menggunakan endpoint dari search VPC, jadi ketika dari database ini berhasil ditampilkan di aplikasi, hal ini sudah membuktikan bahwasanya koneksi antara VPC itu sudah berhasil ya melalui jalur peering ini. Karena share VPC ini tidak memiliki yang tadi internet gateway gitu loh. Ya, selain itu juga tadi saya juga sudah memeriksa VPC
flow logs ya untuk melihat traffic antar IP private di port MySQL ya, yaitu 3306 itu menjadi suatu bukti gitu loh, bukti tambahan bahwasanya traffic ini benar-benar melewati peering connection seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian ya video dari saya untuk lab kali ini. Mungkin bisa kita lihat. Nah, resultnya juga atau total skor yang sudah saya dapatkan juga sudah ya perfect lah dari lab kali ini, tidak ada kesalahan. Maka bisa saya tutup untuk video lab kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.